warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Retno dengan NIM akhir 182 dari kelas Pendidikan Biologi F 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi spesies dan spesiasi dari mata kuliah evolusi. Yang pertama yaitu pengertian spesies. Spesies merupakan unit dasar dalam biologi evolusi. Menurut Edgemer, tahun 1942, spesies didefinisikan sebagai kelompok populasi alami yang mampu saling kawin dan menghasilkan keturunan yang hidup serta fertil, tetapi tidak mampu menghasilkan keturunan fertil jika kawin dengan kelompok lain. Definisi ini menegaskan bahwa kesamaan bentuk luar bukan penentu utama spesies, melainkan kemampuan reproduksi. Oleh karena itu, dua organisme yang tampak sangat mirip bisa merupakan spesies berbeda jika tidak dapat melakukan reproduksi yang berhasil. Sementara, organisme yang tampak berbeda bisa tetap satu spesies jika aliran gen di antara mereka masih terjadi. Misalnya, pada di kuda dan keledai. Mengapa kuda dan keledai? Karena kuda dan keledai dapat kawin tetapi keturunannya umumnya steril, sehingga kuda dan keledai tetap dianggap dua spesies berbeda meski bisa menghasilkan hibrida. Yang kedua yaitu isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi adalah mekanisme biologis yang mencegah terjadinya perkawinan atau keberhasilan reproduksi antara dua populasi. Mekanisme ini menjaga batas spesies dan menjadi kunci dalam proses spesies. Isolasi reproduksi dibedakan menjadi isolasi menjadi dua, yaitu isolasi prazozigotik dan pascazigotik. Pembahasan yang pertama yaitu isolasi prazigotik. Isolasi prazigotik bekerja sebelum pembuahan terjadi, sehingga mencegah pertemuan gamet jantan dan betina. Isolasi habitat terjadi ketika dua populasi hidup di lingkungan yang berbeda sehingga jarang atau tidak pernah bertemu. Isolasi temporal muncul akibat perbedaan waktu reproduksi, baik musim, waktu harian, maupun periode berbunga. Isolasi perilaku terjadi karena perbedaan sinyal atau ritual kawin, sehingga individu tidak saling mengenali sebagai pasangan. Isolasi mekanis disebabkan oleh ketidaksesuaian struktur alat reproduksi atau bunga, sehingga kopulasi atau penyerbukan tidak terjadi. Isolasi gametik terjadi ketika gamet jantan dan betina tidak dapat bersatu secara fisiologis atau kimiawi meskipun telah bertemu. Sekarang isolasi pascazigotik. Isolasi pascazigotik terjadi setelah pembuahan pada penurunan viabilitas hibrida. Zigot atau individu hibrida tidak berkembang dengan baik dan mati sebelum mencapai usia dewasa. Pada penurunan fertilitas hibrida, individu hibrida dapat hidup normal tetapi tidak mampu menghasilkan gamet yang berfungsi, sehingga bersifat steril. Pada perusakan hibrida, generasi pertama mungkin sehat, tetapi generasi berikutnya mengalami penurunan ketahanan hidup atau fertilitas. Mekanisme ini memastikan bahwa percampuran gen antar spesies tetap terhambat. Nah, tadi kita membahas tentang spesies. Sekarang kita akan membahas spesiasi. Spesiasi adalah proses evolusi yang menghasilkan spesies baru dari satu populasi nenek moyang. Proses ini terjadi ketika aliran gen antar populasi terhenti, sehingga masing-masing populasi berevolusi secara independen. Mutasi, seleksi alam, genetic drift, dan perbedaan lingkungan menyebabkan akumulasi perbedaan genetik yang akhirnya menimbulkan isolasi reproduksi. Nah, spesiasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik terjadi akibat pemisahan geografis seperti terbentuknya pegunungan, sungai, pulau, atau perubahan permukaan laut. Pemisahan ini menghentikan aliran gen sehingga populasi yang terpisah beradaptasi dengan kondisi lingkungan masing-masing. Dalam jangka waktu panjang, perbedaan genetik dan fenotipik meningkat hingga terbentuk isolasi reproduksi. Contohnya, spesies alopatrik adalah burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos yang berevolusi menjadi banyak spesies dengan
bentuk paruh berbeda sesuai sumber makanannya. Nah, untuk jenis spesiasi yang kedua yaitu spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik terjadi tanpa pemisahan geografis. Populasi tetap berada di area yang sama, tetapi terbagi secara reproduktif akibat faktor genetik atau ekologis. Mekanisme utama dalam spesiasi simpatrik adalah polipol pada tumbuhan, perubahan preferensi habitat, perbedaan perilaku kawin, atau seleksi ekologis yang kuat. Contohnya adalah ikan cichlid di Danau Victoria yang mengalami diversifikasi menjadi ratusan spesies meskipun hidup di wilayah yang sama. Selanjutnya yaitu zona hibrida. Zona hibrida merupakan daerah di mana dua populasi atau spesies yang sebelumnya terisolasi bertemu kembali dan melakukan kawin silang. Di wilayah ini dapat terbentuk individu hibrida dengan tingkat keberhasilan hidup yang berbeda-beda. Jika hibrida memiliki kebugaran rendah, seleksi alam akan memperkuat isolasi reproduksi atau dikenal dengan reinforcement. Sebaliknya, jika hibrida memiliki kebugaran tinggi, dua populasi dapat menyatu kembali. Zona hibrida menunjukkan bahwa spesiasi bukan proses linear, melainkan dinamis. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi adalah perubahan frekuensi alel dalam populasi akibat seleksi alam, mutasi, aliran gen, dan genetic drift. Contohnya adalah munculnya resistensi antibiotik pada bakteri dan perubahan warna pempret mode selama revolusi industri. Makroevolusi mencakup perubahan besar dalam jangka waktu panjang, seperti munculnya spesies baru, pola evolusi besar, dan kepunahan. Bukti makroevolusi berasal dari catatan fosil, anatomi komparatif, dan kesamaan molekuler. Mikroevolusi dan makroevolusi saling berkaitan karena perubahan kecil yang terakumulasi dalam waktu lama dapat menghasilkan perubahan besar. Sekian penjelasan saya dari rangkuman materi spesies dan spesiasi. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.